Halo, selamat datang di Aldemi. Kali ini kita akan membahas tentang digital marketing. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memutar satu video. Ya, tadi iklan Pepsi dan satu lagi video. Getting it to the right place at the right time. DHL. Oke, itu tadi video iklan sebagai hiburan saja. Sekarang kita akan masuk ke materi. Pertama, kita perlu tahu kenapa digital marketing itu penting. Orang-orang pada membicarakan digital marketing, kampus-kampus mengajarkan digital marketing, beberapa instansi meminta ada divisi digital marketing. Kenapa sih digital marketing begitu trending belakangan ini? Pertama, kita akan berangkat dari fakta berikut. Ini adalah grafik pengguna internet dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 90-an hingga sekarang tahun 2024. Pengguna internet di seluruh dunia sudah mencapai 5,3 miliar di tahun 2024 ini. Itu jumlah yang sangat besar. Fakta berikutnya, ini adalah grafik yang menggambarkan apa yang terjadi di internet dalam waktu 1 menit 60 detik. Di mana di banyak platform, entah itu sosial media, e-commerce, kita lihat ada 1,4 juta orang mengakses Facebook dalam 1 menit. Ada 21 juta teks, entah itu WA atau SMS dikirim. Ada 500 jam YouTube konten diupload, 695.000 postingan Instagram, dan banyak lagi. Artinya dunia digital memang sudah tak terelakkan lagi, di mana disitulah traffic terbesar yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memasarkan produk atau jasa Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mengetahui fakta-fakta tadi, kita perlu tahu apa sih kelebihan digital marketing dari marketing tradisional atau marketing sebelumnya. Ini beberapa poin yang bisa kita jelaskan. Pertama, dari segi jangkauan. Jangkauan tradisional marketing, entah itu televisi, radio, surat kabar, sifatnya terbatas, hanya pada area tertentu. Sedangkan digital marketing menjangkau seluruh dunia. Poin berikutnya, dilihat dari waktu, kecepatannya. Tradisional marketing membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa sampai ke audiens atau customer. Sedangkan digital marketing bisa menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang sangat singkat atau real time. Poin berikutnya dari segi hasil atau hasil dari promosi kita. Bagaimana kita akan menganalisa hasil tersebut? Tradisional marketing butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengetahui sudah berapa audiens yang dijangkau oleh iklan Bapak Ibu. Sedangkan pada digital marketing, hasil promosi atau campaign Bapak Ibu langsung bisa diketahui hasilnya. Poin berikutnya dari segi biaya. Untuk tradisional marketing biayanya tidak sedikit. Misal Bapak Ibu iklan di televisi butuh biaya yang tidak murah. Di platform digital Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Bapak bisa iklan di Facebook, di Google, di Instagram dengan biaya yang bisa disesuaikan dengan budget Bapak Ibu sekalian. Poin berikutnya, traditional marketing sulit untuk menarget audiens atau segmen tertentu. Sedangkan pada digital marketing dimungkinkan kita untuk melakukan promosi pada audiens tertentu sesuai dengan preferensi, sesuai dengan demografi atau kriteria lainnya yang Bapak Ibu inginkan. Lalu poin berikutnya, traditional marketing kita sulit untuk mengukur efektivitas dari promosi kita. Dari biaya yang telah kita keluarkan, apa benar telah menjangkau semua target yang kita inginkan, target customer yang kita inginkan. Sedangkan pada digital marketing banyak tool-tool, sarana yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk mengukur efektivitas dari promosi atau pemasaran produk dan jasa Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi beberapa poin perbedaan atau kelebihan dari digital marketing dengan marketing tradisional. Setelah kita mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut, kita bisa menyimpulkan apa sih digital marketing itu. Digital marketing adalah langkah mempromosikan produk atau jasa Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan bantuan dari teknologi digital, yang dimana adalah internet dan sarana digital, ada gadget, smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Jadi itu poin dari digital marketing yang membedakannya dengan marketing konvensional atau marketing tradisional. Setelah kita mengetahui kelebihan dan definisi dari digital marketing, kita masuk ke jenis-jenis digital marketing. Jenis-jenis digital marketing yang bisa kita sebutkan, pertama ada search engine optimization, terus ada content marketing, ada social media, email, mobile. Kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis digital marketing. Pertama, search engine optimization atau SEO. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar atau pernah mendengar ya SEO. Sebagai contoh, ini saya buka halaman Google dan saya mencari sepatu Cibaduy. Di sini akan tampil toko-toko di halaman pertama Google. Ini adalah toko-toko yang SEO-nya berhasil tampil di halaman pertama Google, di baris paling atas. Di situ ada Shopee, berikutnya ada Tokopedia. Itu adalah contoh SEO yang berhasil, di mana ketika orang mencari produk atau jasa, produk kita akan tampil di halaman mesin pencari. Halaman pertama di baris paling atas itu adalah search engine optimization. Next, ada search engine marketing, SEM. Hampir sama dengan SEO tadi, bedanya SEM sifatnya berbayar. Kalau SEO adalah organik, ada perlu keahlian untuk kita bisa menampilkan website atau produk kita di halaman depan mesin pencari. Tapi kalau Bapak Ibu mau cepat, bisa menggunakan pay per click atau PPC yang disediakan oleh Google, di mana kita bisa membayar untuk bisa tampil di halaman pertama Google di baris paling atas. Ini Bapak Ibu kalau ada budget bisa menampilkan toko online atau produk Bapak Ibu di halaman mesin pencari. Itu bedanya dengan search engine optimization tadi ya. Next, email marketing. Nah, kalau Bapak Ibu membuka Gmail misalnya, akan ada tab promotion, di mana akan kita lihat email-email pemasaran
produk dari berbagai platform atau toko online yang pernah Bapak Ibu kunjungi. Mereka akan mengirimkan penawaran-penawaran, entah itu produk baru, entah itu diskon, entah itu voucher. Itu adalah email marketing. Sebagai contoh email berikut dari Dekor Rumah, saya mendapat email ada diskon hingga 70%. Bagi orang yang tidak tertarik, mungkin email marketing akan dianggap sebagai spam atau sangat mengganggu. Tapi bagi orang yang sedang membutuhkan produk tersebut, email marketing ini sangat efektif untuk memasarkan atau menginfokan produk Bapak Ibu sekalian. Next, ada social media marketing. Seperti kita ketahui, ada Facebook, ada Instagram, di mana Bapak Ibu bisa mempromosikan halaman atau produk Bapak Ibu dengan biaya tentunya. Jadi untuk social media marketing, kalau memang ada budget, Bapak Ibu bisa mencoba dan hasilnya saya kira lumayan untuk mengundang traffic atau memasarkan produk Bapak Ibu sekalian. Next, ada content marketing. Content marketing di mana kita sebagai pemilik produk membuat konten-konten, entah itu di YouTube atau di blog atau di podcast. Content marketing berguna untuk menciptakan awareness atau pengenalan dari produk-produk Bapak Ibu sekalian, di mana kita akan bisa menjelaskan dengan detail kenapa orang perlu membeli produk kita, apa kelebihannya, dan sebagainya. Nah, ini beberapa jenis konten marketing yang bisa kita lakukan. Ada blog, sosial media, podcast, video, e-book, infografik, ads, email, dan lainnya. Next, ada mobile marketing atau marketing dengan sasaran para pengguna smartphone atau gadget. Ini adalah beberapa contoh di mana saya menerima notifikasi promo di smartphone Android saya. Ada dari Shopee, ada dari Tokopedia, yang setiap hari, setiap jam menginfokan diskon atau voucher atau produk baru. Ada juga yang melalui WA atau SMS, di mana kita akan menerima promosi-promosi dari berbagai toko atau produk. Ya, itu tadi beberapa jenis atau bentuk dari digital marketing yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, dari beberapa jenis tersebut ada SEO, ada konten, ada sosial media, ada mobile. Nah, kapan jenis-jenis tersebut cocok untuk kapan sih dipakainya? Kita perlu mengetahui yaitu customer cycle atau siklus pelanggan, di mana dari produk dan jasa yang Bapak Ibu produksi atau tawarkan, mulai dari pertama kali di launch, maka customer akan masuk ke fase awareness atau keingintahuan atau kesadaran, di mana apa sih produk yang Bapak Ibu tawarkan, apa kelebihannya. Itu adalah awareness yang perlu Bapak Ibu bangun. Tahap selanjutnya akan masuk ke consideration atau pertimbangan, di mana produk Bapak Ibu sudah diketahui dan calon pelanggan sudah mulai mempertimbangkan, kenapa saya harus beli produk Bapak Ibu sekalian, apa kelebihannya, harganya berapa. Lalu akan masuk ke fase purchase, di mana
customer sudah agak yakin dengan produk Bapak Ibu dan mereka sedang bersiap untuk memutuskan membeli. Apa yang perlu kita lakukan pada fase ini? Lalu setelah purchase akan masuk ke post purchase, di mana setelah beli bagaimana selanjutnya customer agar tetap loyal pada produk yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, misalnya pertama kita akan masuk ke awareness stage atau tahap kesadaran. Tool-tool digital marketing apa yang bisa kita lakukan ketika orang belum tahu produk Bapak Ibu? Maka kita perlu menginfokan dengan detail, menginfokan dengan rinci produk Bapak Ibu, kelebihannya. Itu bisa ditempuh dengan digital marketing. Ada konten marketing, di mana Bapak Ibu membuat konten, entah itu di website, di blog, YouTube, TikTok. Tujuannya adalah untuk memberikan awareness atau notice tentang produk Bapak Ibu sekalian. Terus kita juga bisa menerapkan SEO, di mana agar produk Bapak Ibu bisa menjangkau lebih luas, andai bisa tampil di halaman mesin pencari, maka akan memperluas jangkauan pemasaran dari produk Bapak Ibu sekalian. Bisa juga menggunakan paid marketing, iklan berbayar, ada afiliasi juga. Next, fase consideration atau fase pertimbangan. Digital marketing apa yang cocok untuk dilakukan pada fase ini? Masih agak sama dengan fase sebelumnya, awareness. Pada fase ini perlu kita yakinkan pembeli tentang kelebihan, tentang kualitas dari produk Bapak Ibu sekalian. Bisa dengan konten marketing, email, mobile, display. Selanjutnya setelah fase consideration akan masuk ke fase purchase. Pada fase purchase ini, customer Bapak Ibu sekalian sudah membeli produk. Apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Bisa kita tawarkan promo dengan produk lainnya, bisa kita berikan diskon atau voucher agar orang yang sudah beli di toko Bapak Ibu bisa kembali lagi. Itu terkait dengan fase selanjutnya, yaitu post purchase atau fase setelah mereka beli. Tujuannya adalah menciptakan loyalitas dan juga menciptakan word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut, di mana orang yang puas dengan produk atau jasa Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar mereka mempromosikan, mereferkan produk Bapak Ibu ke rekannya, teman-temannya, keluarganya. Pada fase post purchase atau setelah beli ini, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan email marketing untuk memberikan newsletter atau promosi tentang diskon produk lain. Bisa dengan WA atau SMS, mobile marketing, dan bentuk-bentuk digital marketing lain. Ya, itu tadi beberapa siklus pelanggan dan tool-tool digital marketing apa yang bisa kita terapkan di masing-masing fase tersebut, mulai dari fase awareness hingga fase post purchase. Ya, tadi kita sudah membahas kenapa digital marketing itu penting, definisi dari digital marketing, apa yang membedakannya dengan marketing tradisional, terus apa bentuk-bentuk digital marketing yang Bapak Ibu sekalian bisa
lakukan pada fase-fase siklus pelanggan seperti apa, dari mulai awareness, consideration, purchase hingga after purchase. Dari hal tersebut maka kita bisa mencatat beberapa poin kelebihan dari digital marketing. Pertama, digital marketing dapat memberikan analisa yang mendetail dan rinci tentang seberapa efektif, seberapa sukses dari promosi pemasaran yang Bapak Ibu lakukan. Kedua, Bapak Ibu bisa memberikan marketing secara personalized sesuai dengan target marketing dari Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih personalized, artinya lebih hubungan personal. Yang ketiga, digital marketing memungkinkan promosi pemasaran Bapak Ibu sekalian menjangkau cakupan yang sangat luas, bisa seluruh dunia. Lalu secara biaya, digital marketing menawarkan biaya yang lebih efektif, lebih murah dibanding marketing tradisional. Secara investasi juga, dari biaya yang Bapak Ibu keluarkan, resultnya bisa lebih menjamin daripada menggunakan saluran pemasaran tradisional. Karena dengan digital marketing kita bisa menarget iklan atau pemasaran kita ke calon konsumen, ke pelanggan yang sesuai dengan segmen dari produk atau jasa Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, apakah digital marketing mahal? Berikut tersedia tool-tool gratis untuk Bapak Ibu sekalian bisa melakukan digital marketing. Ini hanya beberapa saja, saya ambil contoh Canva, di mana Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan aplikasi atau website Canva untuk mendesain brosur, kartu nama, digital kartu nama, video, gambar, bisa menggunakan tool gratis Canva. Terus ada WordPress, di mana Bapak Ibu sekalian bisa mendevelop website, company profile, toko online dengan simple, tidak butuh pengetahuan pemrograman, tidak butuh pengetahuan coding. Bapak Ibu bisa menggunakan WordPress dan membuat website secara profesional. Terus ada Meta atau Facebook Business Suite, di mana Bapak Ibu sekalian bisa mengiklankan produk atau jasa Bapak Ibu ke pengguna Facebook, Instagram, dan saluran sosial media lainnya. Terus ada tool berikutnya yaitu Google Analytics, di mana Bapak Ibu sekalian bisa melihat analisa dari campaign atau promosi yang Bapak Ibu lakukan. Seberapa banyak orang yang telah melihat website Anda, berapa yang ngeklik, berapa yang beli, semua tersedia di Google Analytics, dari mulai data demografi, usia, jenis kelamin, kota, kebangsaan, hingga sampai pada detail-detail yang lebih spesifik seperti preferensi, kesenangan, dan lainnya. Itu bisa dilihat dari Google Analytics. Tool gratis berikutnya ada MailChimp. Bapak Ibu bisa menggunakan MailChimp untuk mengirim email blast ke calon pelanggan atau existing pelanggan Bapak Ibu sekalian. Email marketing ini cukup efektif untuk memasarkan atau membangun loyalitas dengan pelanggan Bapak Ibu sekalian. Oke, itu tadi tool-tool gratis untuk digital marketing. Selanjutnya kita akan masuk untuk
penerapan digital marketing untuk bisnis ekspor. Bapak Ibu bisa mulai dari mana? Dengan bentuk-bentuk digital marketing yang sudah kita sampaikan di depan. Pertama, Bapak Ibu bisa dimulai dengan membuat website sederhana, entah itu company profile atau halaman blog yang mengenalkan produk atau jasa Bapak Ibu sekalian. Bisa menggunakan WordPress, Wix, dan pembuat website gratis lainnya. Ada Google Suite. Selanjutnya, untuk bisnis ekspor, target Bapak Ibu sekalian adalah mendapat buyer dari internasional atau luar negeri. Untuk hal ini, Bapak Ibu perlu listing atau mendaftarkan produk toko Bapak Ibu sekalian di platform B2B, business to business internasional. Sebagai contoh, ini adalah platform Alibaba.com, di mana di situ menampung para provider atau penjual pengekspor dari seluruh dunia, dengan target juga dari seluruh dunia. Alibaba.com. Nah, langkah marketing selanjutnya, Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan Google Business, di mana pada Google Business produk Bapak Ibu akan di listing di Google. Bisa itu Google Map. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar Google Business, kalau Bapak Ibu buka Google Map, akan muncul pin atau poin koordinat dari toko Bapak Ibu sekalian. Dari contoh, saya ketik di laman pencari sepatu Tibaduyut, akan tampil semua toko-toko yang sudah terdaftar di Google Business. Ini pemasaran yang sangat berguna untuk mengenalkan toko atau produk Bapak Ibu sekalian. Dimana ketika orang membuka mesin pencari atau Google Map, toko atau produk Bapak Ibu akan tampil di laman Google atau di Google Map. Berikutnya, nah ini tadi beberapa yang saya sudah bahas. Pertama, masuklah ke dunia digital. Entah itu bikin website, blog, konten YouTube, sosial media, halaman profil Facebook, profil Instagram, TikTok. Masuklah ke dunia digital. Dua, daftarkan bisnis Anda di platform B2B internasional. Ada Alibaba, ada eBay. Yang ketiga, daftarkan bisnis Anda di Google Business agar muncul di Google Map dan laman pencari. Langkah berikutnya, Bapak Ibu bisa mempelajari Search Engine Optimization (SEO) agar pengunjung toko online atau website Bapak Ibu sekalian semakin meningkat secara organik, sehingga bisa muncul di halaman mesin pencari di halaman depan. Langkah berikutnya, Bapak Ibu bisa mempraktekkan email marketing, email blast, untuk mengenalkan, untuk menjaga loyalitas pelanggan, untuk memberikan promo-promo produk baru, ada diskon, ada voucher, yang akan selalu menjaga komunikasi dengan calon pelanggan atau pelanggan yang sudah Bapak Ibu miliki. Lalu langkah berikutnya, bila Bapak Ibu punya budget, bisa menggunakan iklan berbayar, entah itu di Google, Facebook, Instagram. Kalau memang ada budget untuk marketing, bisa menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau calon pembeli, untuk menjangkau customer yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk rajin membuat konten marketing, entah itu di YouTube, di TikTok, Instagram, karena dari konten marketing akan menjaga
atau meningkatkan awareness tentang produk dan jasa yang Bapak Ibu tawarkan. Ya, demikian tadi beberapa poin yang bisa saya sampaikan tentang digital marketing. Pada sesi-sesi video selanjutnya nanti saya akan membahas lebih detail tentang sosial media marketing, bagaimana cara beriklan di Facebook, di Instagram, di Google, bagaimana cara membuat email marketing, bagaimana ide-ide untuk membuat konten marketing, akan tersedia di video-video selanjutnya di aldemi.id. Demikian, terima kasih.